Selamat sore Bu Dwi. Selamat sore, Bu Dahlia. Bu Dwi apa punya waktu? Saya ingin ngobrol ini. Oh, tentu jelas, Bu. Lama kita ini tidak ketemu secara nyata ini. Bu Dwi, Tempat kita kan jauh. iya Bu Dwi saya ini galau Bu Dwi. Galau ya sedih begitu ya Bu Dwi. Karena sekarang ini Bu Dwi eh, di desa saya ini Bu Dwi di Sange ini udah mulai banjir ini Bu Dwi. Dan setiap banjir tuh Bu Dwi ya, ini akses jalan dari sekolah atau dari desa ke sekolah ya, dan kebalikannya gitu, itu terputus Bu Dwi. Jadi anak-anak tidak bisa belajar. Kemudian ini yang menghambat kami ya untuk belajar di sekolah Bu Dwi. Oh, gitu ya. Sebentar, Bu. Rasanya yang jalan perbatasan sama Eranto ya, Bu ya, Iya, kalau nggak salah. iya, yang Oh, dekat jembatan itu Bu Dwi ya. iya. Berarti Iya, belum diperbaiki ya sekarang itu kalau nggak salah. Masih ingat dulu Lamas ada ke sana. iya Bu Dwi itu. Berarti Bu, eh, dalam pembelajaran ini kendalanya adalah banjir kan gitu kan. Iya. Selain itu ada lagi Bu? Nah, karena banjir Bu Dwi ya, karena banjir, jadi kan siswa ini kami belajar daring ya Bu Dwi ya. Dan seperti kita ketahui kalau belajar daring itu pasti ini Bu Dwi motivasi belajarnya ini rendah sekali. Tidak seperti kalau pada saat belajar di sekolah. Ini yang membuat saya sedih Bu Dwi. Nah, kalau begitu Bu, kita ini kan waktunya pendek. Nah, dalam obrolan kali ini apa yang Ibu dapatkan nanti kira-kira Bu? Tentunya yang saya berharap Bu Dwi ya, berharap dari obrolan kita ini nanti mendapat sesuatu atau masukan dari Bu Dwi. Jadi walaupun kondisi jalan terputus, kemudian murid tidak bisa ke sekolah dan akhirnya belajar daring, tapi motivasi belajar anak atau murid kami tetap tinggi gitu Bu Dwi. Oh, gitu ya Bu. Jadi supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah. Iya, Bu Dwi. Saya harapannya walaupun belajar di rumah itu motivasinya tetap tinggi gitu ya. Tetap sama seperti ketika mereka belajar di sekolah. Tapi kalau selama ini kan kalau banjir, kemudian mereka belajar di rumah dan daring begitu Bu Dwi, motivasinya itu sudah Ya, rendah sekali begitu Bu Dwi. dan pasti berkurang ya Bu. Iya, Nah, dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa sih Bu? Kalau pengamatan orang sampean ini? kalau menurut saya Bu Dwi yang dikatakan murid memiliki motivasi belajar gitu ya, itu mereka artinya karena ini dalam kondisi banjir begitu Bu Dwi ya, sehingga kami belajar daring. Jadi yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu tentunya mereka yang aktif ya, mengumpulkan tugas, aktif bertanya. Kami kan tentunya menyiapkan grup nih untuk grup WA segala macam. Jadi mereka tetap mendapat ini ya materi dari kami begitu Bu Dwi. Kemudian juga mengumpulkan tugas-tugas Bu Dwi. Nah, jadi 4 ciri ya, ya aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi yang ideal seperti gitu ya Bu ya. Nah, kalau yang idealnya itu kan ada di angka 10 dalam ini, dalam. Nah, sekarang murid Ibu itu menurut Bu Dahlia tuh posisi belajar daring tuh di angka berapa ya, Bu ya? Antara angka 1 sampai 10 di sini nih. Berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi itu? Kalau selama banjir ini Bu Dwi yang belajar daring ini motivasi belajar murid saya apabila ini ya Bu Dwi ya, maksudnya levelnya itu antara 1 sampai 10 ini
Baru 5, Bu Dwi. Oh, separuh lah. Iya. Nah, posisi di angka 5 nih, di pertengahan ini. Menurut Ibu, apa sih sebenarnya kendala sehingga ada di angka 5 kan gitu nah, pengamatan Ibu waktu kondisi banjir memang keadaan alam ini? Nah, kalau menurut pengamatan saya, Bu Dwi ya, pada saat kondisi banjir seperti ini, karena mereka belajar daring ya, dan pada saat belajar Iya. daring itu menggunakan handphone, ini tidak semua siswa yang mempunyai handphone, Bu Dwi. Jadi akhirnya, ya ini yang mempengaruhi juga, Bu Dwi. Mereka tidak bisa mempan tugas, karena secara ekonomi banyak juga murid dari sini yang tidak mampu begitu, Bu Dwi. Ini mungkin di sini kan kendala sinyal, kendala paket kayak Iya, gitu. sinyal juga Bu Dwi. Sinyal juga. Kendala sinyal juga. Nah, Jadi banyak iya. banyak juga tantangannya ya Bu ya ternyata. Iya Bu Dwi. Makanya saya pusing Bu Dwi. Ya kayak apa sabar dulu tapi tetap kita berusaha. Oke Bu, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya kalau Ibu Dahlia ini ingin lihat muridnya berada di level berapa kira-kira nih Ibu nih pengennya untuk motivasi belajar tadi. Kalau kita sebagai guru ya, cita-citanya begitu ya, ingin motivasi belajar siswa kita itu ya sempurna ya, 10 begitu Bu Dwi ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu nih di poin di angka berapa kan gitu yang pasnya dengan keadaan gitu. Kalau yang pas dengan keadaan sekarang ini, tadi kan 5 nih ya. Mungkin dengan Iya, upaya-upaya kami yang akan kami lakukan nanti, saya berharaplah naik 7 begitu. berarti mantap nih dua street sekaligus kan gitu. Sebenarnya itu yang di angka 7 kan di situ. Berarti memang sudah kita dari pendidik ini kan sudah siap ya Bu ya kan di Iya. situ. Kalau dari pengalaman Ibu, rencana-rencana murid-murid Ibu ini ingin diperlakukan seperti apa sih saat belajar daring nanti Ibu? Supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Nah, rencananya begini Bu Tuwi, karena tadi tidak semua mempunyai handphone, begitu ya. Tidak semua mempunyai handphone. Ya. Jadi pada saat kondisi banjir, kami daring, tapi tidak semua mempunyai handphone. Oleh karena itu, supaya siswa tetap bisa belajar, tetap bisa mempunyai motivasi tinggi untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Itu selain daring kami juga ini Bu Dwi, maunya saya ini berharap nanti dikumpulkan nih anak-anak ini di titik-titik tertentu yang tidak terkena dampak banjir. Jadi ada nanti pendampingan dari guru-guru yang di sekolah sehingga mereka juga mendapatkan pembelajaran begitu Bu Dwi. Berarti perlu guru pendamping nih ya Bu ya. Iya Bu Dwi, perlu guru pendamping. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat nih apa Bu? Yang Ka- mana dulu? Kalau yang dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan ya, Bu Dwi ya, karena tadi saya berharap bahwa kalau kita berharap ya, kalau saya pribadi berharap daring dengan mereka ini ya, belajar daring itu tidak bisa, tidak 100% bisa ya, karena mereka tidak mempunyai handphone. Makanya tadi kami kumpulkan di titik-titik yang tidak terdampak banjir. Oleh karena itu, yang akan saya lakukan ya dalam waktu dekat ini menghubungi sekolah-sekolah terdekat yang tidak terkena dampak banjir, kemudian juga kepala desa yang nantinya kami akan ini ya menyampaikan bahwa menggunakan aula desa atau juga nanti numpang di sekolah-sekolah lain agar siswa kami tetap bisa belajar Bu Dwi. Tentunya yang tadi yang tidak mempunyai handphone tadi. Iya Bu. Berat tapi tetap ya harus semangat gitu. Selain itu Bu ada lagi yang ingin dilakukan nanti?
Selain itu Bu Dwi, tadi kan sudah ini ya, selain itu saya tentunya juga akan ini Bu Dwi, minta bantuan ya, kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, terutama dengan wali kelas untuk yang tentunya lebih tahu ya, lebih tahu kondisi mereka, Iya. kondisi rumah-rumah murid yang memang sama sekali tidak bisa hadir di sekolah. Itu saya akan bekerja sama dengan wali kelas, begitu Bu Dwi. Nah, kira-kira kapan nih mau Ibu laksanakan ini? Ini karena airnya semakin tinggi nih Bu Dwi. Iya, Ya saya tentunya menangkap. secepatnya, iya. Besok paling sudah saya sampaikan ini ke wali kelas ini. Nah, siapa yang dapat nih membantu Ibu nih kira-kira dalam waktu ya sehari 2 hari lah, karena sudah naik nih airnya nih sampai jalan. Iya, sudah sampai jalan ini airnya. Ya tadi wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru yang di sekolah juga, kemudian lagi juga nanti ya rekan-rekan yang lain. Dan tentunya juga Bu Dwi, ini kami berusaha juga nih menghubungi orang tua ya, menghubungi orang tua siswa yang bisa kami jangkau ya. Jadi supaya kami menyampaikan kondisinya bahwa sekarang tidak bisa belajar di sekolah begitu. Nah, baiklah, alhamdulillah ini di penghujung kita ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini Bu yang singkat ini? Banyak sekali Bu Dwi. Terima kasih sekali. Jadi sekarang saya bisa ini ya Bu Dwi ya, bisa mengantisipasi nanti pada saat sudah air semakin dalam. Jadi apa yang saya lakukan nanti, bagaimana, dan juga nanti saya akan bekerja sama dengan teman-teman. Itu sudah mulai terkonsep, terpikir gitu Bu Dwi. Jadi nanti ketika air tinggi, saya sudah siap siaga gitu ya ibaratnya. Oke, kalau begitu Bu, kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Ibu lagi nih setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan mudah-mudahan banyunya tidak naik. Ya, terima Itu kasih ya. Bu Dwi sudah meluangkan waktu buat saya ya. Nanti seminggu lagi atau eh, berapa hari lagi ya, saya nanti akan menyampaikan kondisi terkini gimana. Apakah air semakin naik atau surut begitu ya. Mudah-mudahan doakan Bu Dwi ya, semakin surut begitu airnya. Tetap Ya, semangat. ya Bu Ya, Dwi, berjuang. makasih. Selamat sore. Selamat sore juga.